Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabi wa rasulillah. Alhamdulillah, amin. Semuanya sehat? Tapi sebelumnya ini saya tanya dulu ya. Kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Yazida Ihsan. Jadi saya itu sebenarnya muridnya Pak Wisito. Muridnya Pak Wisito atau Proto Belerang juga. Karena di Belerang. Tapi jangan ditiru ya. Jadi untuk hari ini adalah pengabdian kami. Jadi kita dari Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya harapan saya semuanya setelah lulus SMA ya, itu ya kuliah ya, pulang ya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, yang SMA berapa orang? SMA 1, 2, terus 3, 4. Orang topo, kudu semangat nih SMA sopo? Angkat tangan. Yo MA. Madrasah Aliyah ini ya, Darul Ulum ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Berarti ini yang 4 itu mewakili semuanya ya. Kita awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasannya awal Dewi rotok abot, tapi nanti akan saya ringankan. Kenapa? Karena yang lain SMP ya. Yang mbak-mbaknya SMP juga. SMA 2. Oh, SMA 2. SMP? Oh 2, SMP 2, SMA 2. Jadi hari ini adalah pengabdian kita. Jadi teman-teman, saya akan ini hanya ibaratnya mengenalkan. Kenapa kemudian kita harus mengenalkan? Karena teman-teman semua, kalau saya bukan mengatakan ini panti ya, tapi saya mengatakan bahwa ini adalah tempat kalian digembleng oleh Pak Wisito. Jadi nggak dikebuki, kadang-kadang disenteni itu jangan diambil. Tapi itu sebagai sebuah pendidikan, sebagai sebuah motivasi. Kapan meneh kowe iki digembleng, kapan meneh kowe iki diseneni nek rasa iki. Nanti supaya insyaallah nek kowe diseneni saiki insyaallah kedepannya semuanya akan jadi orang sukses. Allahumma amin. Jadi saya akan menjelaskan kaitannya dengan optimasi kutubutis A. Tahu kutubutis A? Sing aliyah. Kutubusitah wis, kutubusitah apa kutubusitah itu? Ya, namanya ngapain misalnya membaca hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Itu namanya apa? Hadis. Al-Qur'an hadis. Hadis. Nah, setelah dalam hadis itu kan ada rawahul Bukhari. Itu namanya apa? Periwayat atau rawi ya. Saya akan menjelaskan kaitan dengan ini, tapi simpel saja karena pesertanya ya SMA-nya nggak begitu banyak. Jadi nang hadisnya ada namanya sanad. Sanad itu yang ahbarona pola itu namanya sanad. Terus kemudian matan itu isi. Kudu mantan ya. Mantan yang nang sekolahan. Terus kemudian rawi itu adalah periwayatan atau perawi hadis atau yang meriwayatkan hadis. Makanya kemudian ada di dalam hadis itu namanya kutubus sittah. Apa itu kutubus sittah? Jadi para ulama ahli hadis yang mengarang 6 kitab. Mungkin satu kitab mungkin Bukhari bisa 7.000 hadis. Kemudian Muslim bisa 5.000 hadis. Nah itulah kemudian yang 6 ini yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk hukum. Jadi teman-teman besok ceramah, kemudian jadi ahli agama, baru sekolah pondok, kemudian di rumah suruh ceramah, itu harus menyampaikan kaitannya hadis-hadis yang sifatnya atau hadis-hadis yang derajatnya sahih. Kita masuk lebih dahulu. Saya jelaskan dulu. Inilah hierarkinya. Ini ibaratnya yang paling kuat dari Bukhari. Bukhari itu hadisnya yang 7.000 itu hampir rata-rata semuanya sahih. Jadi harus simpel, harus ceramah buka Bukhari. Kalau punya HP tinggal buka aplikasinya. Karena apa? Karena istilahnya kalau kita mankar dari orang yang utama kan kalau nyata bawa maka ada benar. Jadi nek uang berdusta atas nama Rasul tanpa sadar, kemudian kita juga sadar itu langsung yang rokok yang kita berdosa. Makanya kemudian teman-teman untuk pelajari ya ini sebagai cara untuk mempelajari. Yang pertama adalah Bukhari. Kalau panjenengan buka hadis yang aliyah ataupun yang sanawiyah yang baru mengenal rawahul Bukhari alias dia yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari meskipun nama sebenarnya bukan Bukhari. Terus kemudian yang kedua adalah Muslim. Ada rawahu Syekhoni berartinya Bukhari dan Muslim. Nanti ada yang rawahu arba'ah, ada rawahu salasah, ada rawahu tis'ah dan lain sebagainya. Itu enggak usah.
Terus kemudian intinya BM admi, kalau dia cuma 6 berarti ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Imam Malik dan Darimi. Itu yang 9. Dan itu teman-teman bisa dijadikan panjenengan nek umpamane ceramah, nek umpamane menyampaikan sesuatu jangan sampai yang dhaif dulu. Sing sahih sithik. Paham ya? Kita lanjutkan. Ini saya singkat saja, ini agak susah. Nah, kenapa kemudian kita harus mengenal hadis? Karena hadis itu adalah sumber yang kedua setelah Al-Quran. Jadi harus dipahami. Jadi santri yang kene iki umpamane bertindaknya harusnya kan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dia harus dibaca dulu, kita mempelajari dulu. Hadis itu apa? Kullu ma udhifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw himatin aw sifat. Jadi segala sesuatu yang bersumbernya pada Rasul. Bapak, apakah semua yang bersumber dari Rasul itu bisa kita amalkan? Saya tanya dulu sama teman-teman. Segala sesuatu yang berasal dari Rasul bisa kita amalkan? Bisa enggak? Belum tentu. Rasul itu nikah istrinya berapa? Lebih dari 9 ya. Berarti nek panjenengan khusus itu kalau Nabi Daud mungkin sampai segitu, Nabi Sulaiman segitu. Tapi saya tanya sama teman, apakah kalian boleh nikah lebih dari 4? Ya tidak boleh, itu kan berlaku hanya bagi Rasul. Berarti ini tidak bisa diamalkan untuk teman-teman, tapi bisa diamalkan oleh Rasul. Contoh lagi, kalau kalian saya kasih duit, mau nggak? Sebagai sedekah mau nggak? Kalau Rasul nggak boleh. Makanya ada hadis-hadis bagi Rasul yang nggak boleh. Rasul itu tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah, tapi Rasul hanya menerima hadiah. Jadi kalian nggak bisa kemudian harus seperti Rasul dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua tindak tanduk kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini agak susah sebenarnya. Ini sudah saya singkat saja ya. Jadi kita masuk ke hadis itu banyak jenisnya. Ada yang dari min ada diturukihi, dari segi banyak hendaknya periwayatnya. Kalau dia banyak namanya mutawatir atau ahad. Tapi ada dari segi kuat dan tidaknya. Ya saya jelaskan, teman-teman, ini bisa dipahami ya. Jadi hadis sahih itu yang dia istisolus sanad, kemudian adil, dhodil, tidak sah dan tidak cacat. Ini adalah penilaian dari ulama. Dari ulama-ulama yang memang ahli dalam hadis. Nah, ini wajib diamalkan oleh setiap kita. Contoh apa? Hadis katanya bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah. Berarti semua orang Islam wajib bersyahadat. Wa iqamis shalah. Berarti wajib sholat, meskipun subuh padang di tangan kita ya, opera-opera Pak Rizito dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian hadis hasan itu masih bisa diamalkan. Tadi saya pengen tebak-tebakan sama teman-teman. Hadis hasan itu masih bisa diamalkan. Yang tidak bisa diamalkan adalah hadis yang dhaif ataupun yang maudhu. Boleh nggak kemudian untuk pelajaran? Kemudian utlubul ilma walau bisin, boleh nggak? Kemudian kalau mau cari ilmu harusnya ke negeri Eropa, boleh nggak? Boleh, cuman nggak boleh dijadikan sebagai hukum. Paham ya? Kita masuk dulu. Saya singkat aja. Jadi ini hadis dhaif itu bisa diterima ketika ada hadis-hadis yang lain yang kemudian memberikan penguat. Jadi kalau hasan lurus, kemudian kalau hadis sahih wajib kita amalkan. Itu ya, ini sangat susah sekali. Langsung saya tanya dulu. Jawabannya hanya 2 teman-teman. Sahih atau dhaif ya? Sahih atau dhaif? Nggak boleh ikut pendapat temennya. Paham? Oke. Yang pertama, utlubul ilma walau bisin. Sahih atau dhaif? Dhaif. Yang sahih siapa? Yang dhaif siapa? Yang angkat tangan semua lah. Yang jawabnya dhaif. Dan yang nggak jawab, ini maksud saya itu supaya ini utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai negeri. Ini hadis itu merupakan hadis ya dhaif. Nggak boleh kemudian
orang itu harus ke Cina semua. Tapi kemudian hadis ini merupakan hadis dhaif. Tapi kemudian kita pikir kembali, oh ternyata Cina itu salah satu pembentuk peradaban dunia. Itu ya. Yang kedua, ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sahih atau dhaif? Sahih. Kok tahu? Enggak, saya tanya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sahih atau dhaif? Sahih. Yang dhaif? Kok tahu kalau sahih? Ya nanti sahih itu bisa dilihat dari periwayatnya siapa. Kalau Bukhari, Muslim rata-rata sahih. Itu ya. Tapi juga ada nanti di riwayat Bukhari, Muslim juga ada yang dhaif juga. Ada, tapi cuma sedikit. Itu ya. Lanjut. Ad-dinu wal aql. Man ladina la aqlalah. Ada hadis dhaif atau sahih? Sahih. Yang jawab dhaif? Dhaif. Kenapa kok dhaif? Kenapa kok sahih? Hasan nggak ada. Saya cuma dua. Dhaif atau sahih? Hadis ini bukan dhaif lagi. Hadis ini sudah masuk hadis maudhu'at atau hadis palsu. Karena artinya apa? Ini kan dijelaskan, ini kebalik-balik ya. Siapa orang yang tidak punya agama, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak punya akal. Tapi kan nggak mungkin dong orang yang nggak beragama tetap berakal kan? Makanya kemudian substansinya mengandung makna-makna yang kemudian dipertanyakan. Itu ya, teman-teman. Kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir. La hasada ila fisnatain, rajulun atau lahul mala fa yusallito ala halakati fil haq, wa rajulun atau lahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis sahih atau dhaif? Sahih atau dhaif? Benar? Kenapa bisa sahih? Karena kadang-kadang karena sering kita dengar. Karena sering kan kalau sekolah lah saya lah bisa ada turun atau Quran bahwa yang biara lain dan lain sebagainya. Itulah kemudian yang teman-teman ini karena baru pertemuan pertama ya. Besok pertemuan kedua saya minta teman-teman untuk berusaha menggunakan aplikasi itu. Punya HP semuanya? Punya ya. Jadi nanti silakan download yang sudah besar-besar. Nanti supaya apa? Supaya kalau mencari hadis itu gampang. Namanya ilmu, tinggal ketik ilmu nanti sudah tahu perawinya, derajatnya, gurunya siapa, muridnya siapa, terus kemudian penilaiannya ulama sikoh atau enggak. Itu ya. Jadi teman-teman untuk hari ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan hadis-hadis tarbawiyah atau hadis-hadis berkaitan dengan pendidikan. Kenapa kemudian teman-teman harus mempelajari itu? Supaya supaya teman-teman termotivasi. Saya tuh dulu sejak SD sampai SMA pun mungkin sejak SMP sampai SMA pun juga seperti kalian. Saya nggak sama orang tua. Nah, kemudian rugi kalian, maksudnya rugi bagi teman-teman kalau seandainya tidak sama orang tua sudah mondok ini kemudian tidak sukses. Paham ya? Saya itu dulu celean banget. Waktu SD itu enggak seperti kalian sudah prihatin itu. Hanya kan kemudian SMP baru prihatin, kemudian baru belajar, kemudian ya alhamdulillah saya tuh bahkan S2 pun teman-teman, S2 itu untuk motivasi ya. S2 pun saya mau di DO Pak. Saya mau dikeluarkan Pak. Tapi juga semuanya harus berproses. Jadi teman-teman nggak boleh ketika seperti ini kemudian saya leha-leha, nggak sama orang tua enak-enak lah. Tapi belajar dengan yang baik. Itu ya. Kemudian sesi yang kedua nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Rofi Al-Wahyudi. Jadi teman-teman beliau itu termasuk penghafal Al-Quran. Jadi 30 juz merem. Jadi dulu juga katanya sih juga sering kabur juga waktu di SMA. Gara-gara nggak betah, dimarahi terus, kabur, tapi juga akhirnya hafal juga Al-Quran. Jadi nanti bisa teman-teman tanya ya. Tanyanya di sesi kedua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Gimana, ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti biar tanya sama Pak Ustadz Rofi Al-Wahyudi kaitan dengan
hadis-hadis iktisodi dan hafalan kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Ustaz Rafiul, saya persilakan. Ayo, Kak. Ayo. Papa. Halo, nama kamu siapa? Mbak, ini di kedepankan ya? Biar nggak ngantuk. Tolong ambil satu-satu ya.